panggonannya. Oh, di rumah. Kita masih di kawasan daerah Balikambang yang ada di daerah Blambangan. Banyak sekali yang kita dapat barusan dari beberapa titik yang ada di daerah kawasan Blambangan sendiri. Ini cuman kita mau masuk ke sini. Ini areal yang ada di kawasan Balikambang nggak bisa karena arealnya ada di kebun orang. Ya seperti ini. Kita masih ditemenin dengan teman-teman dari BKX Blambangan Kingdom Explore dari Banyuwangi yang selalu mengirim sejarah yang ada di daerah Blambangan. Mari tutupan le. Gimana Mas menurut jenengan untuk penelusuran saat ini? Sayang sekali Yang terakhir ya nggak bisa masuk ya, karena pemiliknya juga pemiliknya nggak ada Mas. Jadi kita nggak bisa masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jawa Kawitan Channel. Rahayu Ratu. Kita berjumpa lagi dengan Jawa Kawitan Channel, masih terus dengan sejarah Blambangan. Namun kali ini kita tidak hanya membahas tentang kerajaan-kerajaan Blambangan, tapi juga akan kita bahas segala berita tentang Blambangan, terutama berita-berita yang miring tentang Blambangan bersama saya dan Mas Aji Wirabumi. Ini kalau kita tahu ya dari Mas Aji Wirabumi ini salah seorang sejarawan, narasumber sejarah Blambangan, sekaligus penulis buku sejarah Sulu Blambangan 1 dan 2 ya Mas ya. Ini sedikit pertanyaan, Mas, menurut jenengan apa benar sih kerajaan Blambangan itu ada? Kalau benar, apa fakta-fakta yang mendukung keberadaannya itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini kita sedang berada di lokasi yang sekaligus menjawab pertanyaan itu tadi. Jadi Blambangan itu ada apa tidak? Secara literasi Blambangan itu ada, tertulis di Negara Kertagama, disebut Balumbung. Kemudian disebut juga dalam Babat Sembar, disebut bernama Balambangan. Yang ketiga, sumber-sumber VOC juga menyebut adanya suatu kerajaan namanya Blambangan. Nah, secara fisik bukti itu bisa kita temukan di beberapa titik yang pernah menjadi lokasi-lokasi pusat kegiatan kerajaan Blambangan itu. Di antaranya adalah yang di Macan Putih dan juga yang ada di sekitaran Muncar. Keduanya ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kerajaan Blambangan itu ada? Secara tertulis literasinya ada bukti, dan secara fisik kita masih bisa melihat bukti-bukti kalau kerajaan Blambangan itu pernah ada. Terus sejak kapan sih kerajaan Blambangan itu ada? Sejak zaman purba atau terkait banyak situs megalitikum, situs Markandia, Banyuwangi? Apakah itu di zaman Majapahit atau zaman Mataram? Oke, kalau suatu situs ditemukan, terutama yang tentang purbakala, yang prasejarah, megalitik dan lain sebagainya, di Blambangan, di wilayah Banyuwangi itu banyak. Apakah itu menunjukkan suatu kerajaan? Belum tentu. Jadi memang peradabannya ada, tapi itu belum tentu menjadi bukti adanya sebuah kerajaan di masa itu. Karena prasejarah itu kan belum ada bentuk kerajaan. Di banyak tempat ditemukan bukti-bukti prasejarah, tapi belum ada kerajaannya. Mungkin masih masyarakatnya kan nomaden, masih pindah-pindah berbentuk suku waktu itu. Jadi kalau bukti prasejarahnya di Banyuwangi banyak, tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai peninggalan kerajaan Blambangan. Kerajaan Blambangan
Kemudian mulai kapan adanya kerajaan Blambangan itu? Menurut yang saya cari, yang saya penelitian selama ini, kerajaan Blambangan ini ada disebut sebagai kerajaan Blambangan itu baru belum lama. Maksudnya kita tidak perlu membayangkan zaman Majapahit, zaman Singosari, tidak sampai ke sana. Jadi kerajaan Blambangan awalnya berasal dari Malambangan yang disebut dalam prasasti Jayanegara. Itu tahun 1316. Itu Malambangan itu bukan kerajaan, karena di situ disebut Anapwakraman I Malambangan itu Raja Jayanegara memberikan tanah perdikan Sima kepada para Rama. Rama itu pemimpin Karaman atau setingkat Watek. Jadi belum kerajaan, masih Watek. Baru kemudian menurut Baba Dalem tahun 1352 itu dari Watek menjadi kadipaten yang pertama kali itu 1352. Nah, setelah kerajaan yang induk yang menaunginya yaitu Majapahit runtuh 1478, semua wilayah kekuasaan Majapahit bawahannya itu merdeka sendiri-sendiri, termasuk Blambangan menjadi kerajaan merdeka. Nah, itu 1478 atau 79. Nah, dari sini sekaligus menjawab apakah pernah Blambangan berperang dengan Majapahit, kerajaan Blambangan berperang dengan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Blambangan kan berdiri setelah kerajaan Majapahit runtuh. Apakah mungkin almarhum berperang dengan bayi yang baru lahir? Kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Iya. Bila kerajaan Blambangan, Mas, memang ada. Kenapa minim sekali catatan sejarahnya ini? Nah, ini sebenarnya tidak minim ya. Iya, iya. Karena setiap kali saya bikin tulisan itu referensi yang dipakai lumayan banyak. Ya. Jarang loh suatu kerajaan yang referensinya dari dalam, dari luar, dan dari luar negeri. Iya, iya. Itu jarang. Nah, Blambangan memenuhi 3 unsur itu. Dari internal Blambangan referensinya ada, dari luar Blambangan yaitu Bali, Madura, dan Mataram ada, dan dari luar negeri Portugis dan Belanda ada, Inggris juga. Artinya Blambangan itu tidak minim referensi, hanya mungkin kita belum menemukan keseluruhannya, masih besar ya? Masih terpencar-pencar referensi itu, sehingga kita melihatnya minim. Saya kasih tahu satu contoh yang benar-benar minim. Bahkan bisa dikatakan kalau tadi nanti ada pertanyaan mungkin kenapa Blambangan hilang buktinya, yang benar-benar hilang itu contohnya kayak kerajaan Surabaya itu hilang sama sekali. Nah, kita masih bisa melihat Umpak ini, kita masih melihat di Umpak Songo, kita melihat di Gitik, itu masih banyak yang bisa kita lihat. Surabaya itu tidak ada gitu. Padahal Surabaya pernah menjadi kerajaan besar di Jawa Timur, pernah berhadapan dengan Demak, berhadapan dengan Pajang, berhadapan dengan Mataram, berhadapan dengan Blambangan juga. Malah tidak ada sama sekali. Kita masih beruntung, masih bisa melihat bekas-bekas kita. Ya, masih banyak yang kita lihat semua ini. Iya. Meliputi wilayah mana aja nih Mas kerajaan Blambangan itu?